Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Kita kembali dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami kembali Tuhan bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kau berikan hari yang baru lagi Tuhan di hari ini. Bapak ajari kami Tuhan untuk menjalani kehidupan di hari ini yang kau berikan dengan sungguh-sungguh dan berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu Bapak datanglah Engkau dalam hati kami. Berbicaralah Engkau dalam roh kami. Agar kami boleh Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengampuni musuh. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 23 ayat 34 yang mengatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita buka lagi dari Kisah Para Rasul 7 ayat 60 yang mengatakan, sambil berlutut ia atau Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom dan keluarganya ditangkap dan dikirim ke tempat tawanan Nazi atas tuduhan menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumah mereka. Mereka di tempat tawanan disiksa secara kejam. Akibatnya ayah dan saudara perempuan Corrie meninggal di tempat tawanan tersebut. Dan Corrie pulang seorang diri ke rumah. Setelah perang berakhir, ia pergi ke Jerman untuk berkhotbah di sana. Setelah selesai berkhotbah dengan tema khusus tentang pengampunan, seorang pria paling kejam di Ravensbrück, tempat camp di mana ia dan saudara perempuannya disiksa, datang kepadanya dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. "Aku telah menjadi Kristen, Bu," ia menjelaskan. "Aku tahu bahwa Tuhan telah mengampuni aku dan telah mengampuni hal-hal kejam yang pernah kulakukan. Tetapi aku juga ingin mendengar langsung darimu, dari mulut Anda. Maukah Anda mengampuniku?" Hati Kori bergelak. Bayangan jenazah saudara perempuannya dan orang tuanya terlintas di benaknya. Ia berteriak dalam hati, "Yesus, aku tidak dapat mengampuni orang ini. Tolong aku." Namun akhirnya ia memenangkan hatinya. Ia memutuskan untuk mengampuni pria tersebut. Ia mengulurkan tangannya kepada pria itu dan berkata, "Aku mengampunimu, saudara, dengan segenap hatiku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hal itu jugalah yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia tergantung di kayu salib. Ia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya dan mendoakan mereka. Ia tidak mengutuki mereka, tetapi sebaliknya, dia berdoa kepada mereka. Ia berdoa agar Bapa di surga mengampuni mereka. Kita bisa lihat kembali di Lukas 23 ayat 34 yang kita baca tadi. Yang mengatakan kepada kita semua sebagai contoh. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang menyalibkan dia itu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Memang mereka tidak sadar bahwa orang yang mereka salibkan itu bukanlah orang jahat, melainkan orang benar dan juru selamat dunia. Barulah setelah Yesus mati di kayu salib, perwira Romawi sadar bahwa Yesus yang ia salibkan adalah sungguh-sungguh orang benar. Tidak ada kesalahan. Dan kemudian orang banyak pulang dengan memukul-mukul diri sebagai tanda penyesalan mereka. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 23 ayat 47 sampai 48. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini orang besar, orang benar. Sudah itu seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Hal serupa juga terjadi dengan Stefanus, martir pertama Kristen. Ketika Stefanus akan meninggal, ia sempat berdoa untuk orang-orang yang melemparinya dengan batu. Stefanus tidak benci kepada mereka, dan dia tidak berdoa agar Tuhan menghukum mereka, tetapi ia berdoa agar Tuhan mengampuni perbuatan mereka. Sementara mereka terus melemparinya dengan batu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita pernah disakiti orang lain, dan tentunya pasti kita pernah, setiap kita pernah disakiti oleh sesama kita, janganlah berusaha untuk membalasnya. Sebaliknya ampunilah dan doakanlah agar Bapa di surga mengampuni dan menyadarkan mereka. Dan tentunya engkau akan dipulihkan secara langsung. Dengan engkau mengampuni, maka secara otomatis hatimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Roh Kudus akan bekerja agar kau tidak digrogoti oleh rasa amarah, rasa kecewa, dan rasa membalas dendam. Begitu mulutmu mengakui bahwa engkau mengampuni dia, maka Roh Kudus yang ada di dalam hatimu akan bekerja mengobati luka-luka hatimu. Karena itu kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Memang tidak mudah, sehingga kita dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Ingatlah, hidup kita bukan selamanya di dunia ini. Tuhan akan memperhitungkan segala apa yang telah kita lakukan, pikirkan di dalam dunia yang sementara ini. Tuhan memberikan contoh langsung melalui dirinya. Untuk kita pun bisa melakukan itu. Kita dimampukan. Tuhan Yesus, Stefanus, dan tadi cerita Kori Ten Bun telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengampuni musuh. Dan itu tentunya terbaik buat diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku agar dapat mengampuni orang yang pernah menyakiti hatiku. Ampuni aku jika pernah ingin membalasnya dengan kesombongan hatiku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku mohon kekuatan dan berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Pengampunan membuat hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri menjadi pulih. Dan kita jauh dari kesombongan rohani. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.